Paradigm people, welcome Paradigm Lifestyle Podcast, powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With Frans 207 and Eric Limons. Adit Insomnia. Luar biasa. Hari ini kita kedatangan Adit Insomnia. Jadi Adit Fadila ini. Aditya Fadila. Insomnia nama jualannya ibaratnya Nama gitu. jualannya. Iya. Oke. Tapi sebelum dulu kan kita terakhir ketemu kalau nggak salah setahun yang lalu ya. Masih di Bener, hasil olahraga, Bener. CFD. Iya. Tiba-tiba kok sekarang udah ambil kerjaan saya nih. Masalahnya saya tidak bisa nge-gym, tidak bisa ngedance seperti Anda berdua yang keren-keren ini. Tapi Anda bisa langsing. Justru itu yang harus kita pertanyakan hari ini. Iya. Jadi kita mau bagi-bagi tips juga nih untuk semua Paradigm people. Betul. Tips-tips langsing Betul. ala Adit Insomnia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya pastinya. Benar. Gitu. Nah ini kan Adit Insomnia bisa dibilang sekarang ini adalah papa muda. belum apa. Iya, papa kan Suami muda masih sumut, iya, suami muda. Iya. Tapi kan mama manggilnya papa gitu. Agak ada kedegan ini ya. Panggilan sayang istri apa sih? Karena aku orang Sunda panggil AA. AA. Gitu. Oke, kalau manggil istri? Panggil istri yang aja. Cie. Biar nggak ketuker. Yang Maksudnya lain beb. Bukan. Nggak maksudnya yang disayang, yang keluarga gitu-gitu kan yang banyak gitu. Oke, dan terakhir itu pernikahannya kalau nggak salah di bulan November ya. November pas ulang tahun aku tanggal 12. 12 November. 12 November. Saya 9 November. Scorpio. Kak Fran juga Scorpio nggak? Agak mirip Cancer. Oh Cancer. Waduh, baperan. Bisa ngeramal juga selain broadcast. Bukan pengalaman. Karena pernah pacaran sama beberapa Cancer dulu. Oke. Agak baperan ya. Oke. Oke, ceritain dong gimana experience pernikahan yang bisa dibilang kan Luar biasa banget. luar biasa karena konsepnya juga berbeda ya kan, karena pada saat di bulan November itu kita tahu kan 2020 era-era PSBB, ya Betul. kan, PSBB transisi. Masih pandemi lah ya. Benar. Nah terus juga pernikahannya itu bisa dibilang kan juga harus melimitkan tamu-tamu yang datang. Ya. Terus live streaming pula itu keren Betul. loh, bro. Bro itu keren loh. Pernikahan live streaming bro. Jadi bukan berbeda, lebih ke ngirit sebenarnya. Karena alhamdulillah mungkin buat orang-orang yang nikah di pandemi sekarang banyak banget kan. Kalau Kak Erik sama Kak Frans memperhatikan Instagram story kita kalau nggak nikah ke Bali belakangan Iya, ya kan, benar. pada liburan. Jadi Kalau nggak green screen. iya benar sama filter juga itu masuk ya. Itu ya. Nah, jadi diuntungkan karena memang dari aku sama istri memang dulu konsepnya pengen nikah tuh nggak ribet-ribet, sebenarnya nggak pengen mengundang banyak orang, jadi memang teman-teman deket. Terus memang ketemunya pas banget, aku ketemu sama istri ini di bulan Maret kalau nggak salah di Instagram. Wow. Tunggu, Maret Bulan itu Maret 2020. Pada saat awal-awal PSBB. Jadi Wow. 2020. Terus follow-followan, tapi dia kebetulan dulu masih kerja di Doha, di Qatar. Oke. Akhirnya kena layoff, dia balik ke Jakarta. Waktu awal PSBB itu kan awal-awal puasa memang cuman sekilas doang, maksudnya bukan sekilas kayak komunikasi sebatas chat biasa, karena kan beda waktunya lumayan kan. DM ya. DM-an. The power of DM guys. Betul, react adalah kunci. Betul. Sekarang coba tolong like semua yang ada di Explore. Wah kalau nggak react, swipe kanan. Nah gitu. Ya, bukan swipe test ya, itu swipe test bukan. Terus ya udah sampai akhirnya balik ke Jakarta. Ketemuan ketemuan itu kalau nggak salah 6 Juni. 6 Juni, ingat deket banget 6 Juni. Juli. 6 Juli ketemu. Itu lagi pembatasan berskala loh. Tapi Kenapa Anda bertemu? Pakai masker. ngumpet. Ngumpet. Maaf ya pemerintah. Kita pakai masker. Pakai masker. Terus ketemuan 6 Juli di 2-3-nya pacaran, udah mulai pacaran nih jadian. Minggu depannya aku ngajak nikah. Wow. Ngajak nikah, ngelamaran baru di November nikah gitu. Jadi lumayan cepat prosesnya. Oke, itu menarik ya, karena bisa dibilang kan jarang ya. Jarang. Gitu. Ada yang bisa dibilang short term relationship dalam hubungan pacaran tiba-tiba Betul. langsung married gitu Married, kan. ya.
inspirasi dari mana? Nggak ada inspirasi sih. Jadi memang ketika udah kerasa Dapat kliknya. kliknya dan yakin dia orangnya udah sih gitu doang. Sampai semua teman tuh nanya, teman-teman deket kaget gitu kan. Lu yakin? Kok lu bisa yakin gitu? Gue nggak tahu. Gue yakin aja kalau dia gitu. Ini dari sekian dari sekian banyak yang udah ada ya. Apa? Yang di DM maksudnya. Kita ngikutin beritanya. Iya. Kan? Yang di react ya maksudnya. Dari sekian banyak yang di Dari sekian DM, banyak Iya. yang udah ada ya. yang reply yang ini kayaknya. Reply banyak juga. Reply banyak, Iya. benar. Cuman yang memungkinkan ini. Yang mau ini. Yang kansnya lebih besar. Betul. Oke. Emang itu bener-bener literally ketemunya di Instagram. Di Instagram, benar-benar di Instagram, aku nge-react Instagram dia, terus kita ngobrol, tukeran nomor, sampai akhirnya balik ke Jakarta, terus ya udah. Tapi waktu transisi dari sebelum dia balik ke Jakarta juga dia kayaknya masih dekat sama orang lain, aku juga dekat-dekat sama cewek lain, sampai akhirnya dia ke Jakarta, ya udah kita lagi nggak dekat sama siapa-siapa. Oke. Gitu kalau Jadi nggak salah. perfect timing ya. Perfect timing. Nah, pada saat datang ketemu pakai masker, walaupun gak deg-degan ya pas buka masker, kok beda gitu ya? Oh iya, lebih ke dianya kasihan gitu. Kok Adit beda ya? Jadi emang pas mau buka masker juga ragu takutnya dia kabur lagi ya kan, gitu. Ya kan, karena kan ini semua orang lagi stay at home, Betul. heboh dengan filter-filter kan. Nah. Segitu dibuka masker, jeng. Jadi emang pas konsep ketemu juga live Instagram aja, biar bisa pakai filter. Gitu. Tapi memang ini lumayan agak ajaibnya, aku baru ngeh juga. Jadi di awal tahun 2019, 2020, temen tuh sempat bikin, kalian tahu gak sih kayak ada game di, belum sebut ya, belum, game di Instagram yang kalau kita tap, misalkan pilihan di 2020 gue bakal apa gitu. Nah di 2020 tiba-tiba aku tap menikah. Tepat bikin games gitu kan, tiba-tiba dia bilang, Dit bener Dit kejadian yang games yang gue bikin menikah di 2020. Mungkin boleh kenalin kali ya temannya ya ke kita. Iya ya. boleh. Tapi kan sekarang ada lagi tuh kemarin-kemarin tuh yang meninggal jangan. Ya. Mungkin meninggalkan pekerjaan yang lama. Dulu yuk 1, 2, 3. Serem ya. Aduh tuh Sampai bentuk. nubruk gigi. Gitu jadi ya Kak Eric dan Kak Frans gitu lah. Menarik ya. Lumayan. Itu seru banget karena aku ngelihat liputannya kan, ya kan. Ada DJ-nya. disomnya. Iya ada DJ-nya loh. Iya, live DJ streaming. ada live band. Live, ya kan? sebenarnya bandnya sudah di tapping, cuman disiarkan secara live. Di insert aja Iya gitu di insert ya. aja gitu. Jadi memang tadi kepikiran apa bandnya kita mainin live di pas nikah, cuman nggak usah deh. Ribet juga nanti mengundang orang segala macam. Udah kita bandnya kita tapping, ketoh hampir semua yang nonton juga kan kebanyakan streaming. Jadi menghibur mereka yang memang nggak bisa datang ke nikahan kita aja, paling gitu doang. Bener. Aku nonton loh siaran ulangnya. Oh iya? Sampai Kayak berkali-kali. tinju. Berkali-kali. Berkali-kali karena aku tuh cherish the moment. Gitu. Dimana muka saya tegang banget tuh ya. Apalagi pas ijab kabul guys. Kalian harus nonton sih asli sumpah. Takut salah sebut. Salah sebut. Takutnya tadi. Salah sebut nama. Bukan. Lebih kan kebiasaan saya terima nikahnya anak bapak. Takutnya saya terima nikmatnya anak bapak. Wah udah ketahuan nih. Oh udah nikmat duluan. Gitu. Nikmat duluan. Iya. Takutnya gitu kan bisa batal di situ kan. Ini saya minum dulu nih. Iya, silakan. Hand sanitizer-nya. Guys ini adalah minuman favoritnya Adit Insomnia. Iya. Air putih yang Air putih. kita racik secara khusus dengan sanitizer. Kok pusing ini? Bereaksi itu kuman-kumannya akan keluar. Oh gitu. Kirain dihipnotis ya di sini. Nah waktu pas awal-awal pacaran gitu, ya pasti kan kenalan-kenalan Iya. gitu loh ya. Kira-kira ini gak sih kayak pasti akan saling share dong. Iya. Sebenarnya your current job tuh apa, Oh, gitu, iya. terus your passion tuh apa. Ada kayak gitu-gitu gak sih? Iya sih. Dia kan tahu pekerjaan aku, maksudnya kayak siaran gitu-gitu kan. Terus dulu pas awal-awal di DM juga itu ada kejadian lucu. Dia bilang, wah ini orang yang sering aku nonton dulu waktu malam-malam. MTV Bujang. Salah, itu Vincent Desta. Saya MTV Insomnia. Kayak salah orang deh. Gitu. Oh, masih untung gak Getar Cinta. Iya. Kayak Sharon dong. Iya. Anak lama ya, anak lama. Oh, bukan, kita browsing anaknya. Oh browsing. Coba cek KTP. Gitu sih. Oh gitu, tapi emang udah tahu gitu kan ya kalau misalkan Adit tuh emang ada di industri entertainment Iya, gitu-gitu dan udah tahu. she don't mind. Gak apa-apa sih, sampai kayak misalkan
awalnya mungkin dia belum terbiasa kayak misalkan harus kerja dengan lawan jenis segala macam. Tapi dia bilang gue bisa apa ya? Gue sekarang udah bisa membedakan mana yang Aditya Fadila sama Adit Insomnia gitu. Jadi gue udah mulai harus biasain kan. Adit Insomnia ya harus profesional sebagai entertainer atau jadi penyiar atau host segala macam. Ya Aditya Fadila ya pacar gue gitu. Aduh. Kok jadi gue yang ternyuh? Pas kayak kok gue ternyuh. So sweet. Kita rilisnya di Valentine's ya. Oh gitu ya. 2023 tapi. Lamaan ya. Adit Insomnia tuh ya semua orang tahu lah ya. Enggak juga. You are a broadcaster, terus presenter, Yeah. MC, you name it lah ya gitu. VJ MTV gitu kan. Nah jadi kenapa sih tiba-tiba pengen memilih satu profesi ini gitu? Jadi sebenarnya kalau ngomongin kita balik ke dulu awalnya jadi penyiar, jadi VJ gitu kan. Sebenarnya dulu cita-citanya nggak pengen jadi itu, semuanya kayak dulu aku tuh tertarik banget jadi event organizer, jadi promotor konser gitu karena dulu susah banget menonton konser tuh ya kan. Iya. Terus Pada tahun itu pokoknya sangat sekian lah pokoknya nggak jauh dari krisis moneter lah pokoknya. kerusuhan lewat dikit. Kerusuhan masih SMP kebetulan saya, ketebak dong ya umur berapa. Terus browsing ya browsing. Oke. Terus sampai dulu satu kampus sama partner FTV Insomnia dulu Surya Insomnia sama dia satu kampus. Terus kita kerja di IO juga, ikut sama orang jadi freelancer lah, nambah-nambah uang kuliah ibaratnya uang jajan gitu kan. Terus sampai akhirnya dulu kebanyakan memang ngerjain sebuah produk rokok lah gitu ya kan. Terus sampai bosnya tahu lu bikin ini sendiri lah, bikin IO sendiri. Kita bikin. Terus gak lama ketemu kalau teman-teman tahu Soulja band reggae, mereka punya label, akhirnya ketemu sama mereka, kerja sama bareng sama mereka. Jadi aku bikin eventnya, terus jadi MC-nya juga, ya masang-masang lampu juga, bener-bener berdua sama Surya tuh. Iya. Sampai akhirnya dulu gitaris Souljain dulu ngeliat aku sama Surya. Lu kirim CV dong ke Radio Mustang dulu. Radio Mustang udah akhirnya ngirim CV ke sana. Training diterima nih, diterima training akhirnya siaran. Pas siaran, ini proses juga lumayan cepat untuk siaran prime time pagi. Tadi awalnya sore, nggak sore, Rabu malam dulu, weekend juga. Terus juga akhirnya tiba-tiba dapat prime time sore. Dari sore ke pagi tuh kayak cuman jeda sekitar 6 bulanan gitu. Siaran pagi di tahun berapa ya? Di tahun 2008 kalau nggak salah. Di 2009 Januari siaran pagi, terus Februarinya kebetulan kreatifnya MTV dulu adik kelas aku nih, which is satu angkatan sama Surya di kampus gitu kan. Casting dong berdua, casting buat MTV Insomnia. Castingnya hari Senin, Selasa keterima, Minggu syuting. Jadi udah itu jadi kayak rentetan aja, beruntun kayak gitu. Betul, dan kecelakaan yang menyenangkan. Wow. Iya beda-beda. Maksudnya kecelakaan karena aku sebenarnya dulu waktu awal kuliah, terus tahun depannya kan ada anak baru tuh, ada orientasi ospek kan. Itu aku paling nggak bisa ngomong depan banyak orang. Kayak manggil misalkan Frans, Erik maju ke depan, tuh nggak bisa deg-degan. Padahal tuh depan adik kelas. Jadi paling nggak bisa ngomong depan banyak orang. Sampai akhirnya. Iya, Scorpio emang gitu sih. Oh, emang kayak gitu ya? Dulu aku gitu. Tapi sekarang? Kalau dipanggil paling meriah. Oh. Jadi misalnya, paling recet ya? Erik gitu kan, bukan jalan. Merangkak. Lebih kayak toke ya. Agak serem ya. Iya. Nah, ya jadi makanya karirnya sih dari situ sih, dari tiba-tiba tadi pengen di belakang layar, tapi alhamdulillah ya dapatnya rezeki di depan layar. Kalau makanya pas tiba-tiba kalau lagi kerjaan kok lagi nggak ada, sepi segala macam, kayak gue harus ke belakang layar kali ya. Karena kemarin kerja di depan layar tuh adalah mungkin salah satu cara gue untuk dapat networking untuk hidup di belakang layar lagi gitu. Gitu mungkin tadinya. Cuman ya kalau sekarang ya, ngalir aja sih, nggak pernah punya target apa-apa gitu. Go with the flow. Mensyukuri apa yang sudah diberkati. Betul. Nyanyi The Massive nih. Gitu. Justru karena ketidaksengajaan. Ya kan? Jadinya lama-lama ya skill itu ternyata bisa di-develop sampai sedemikian sehingga ya. Betul.
Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi kalau dulu pernah ngelamar di radio pun jadi produser, tapi ditolak, maksudnya gak keterima. Sampai gak ngelamar untuk jadi penyiar malah ditawarin terus ya udah keterima gitu. Karena aku sempat dengar juga tuh kayak dari radio-radio yang Adit ada itu kan tracknya tuh bagus-bagus banget sebenarnya gitu kan. Alhamdulillah. Terakhir juga katanya ditawarin juga sama salah satu radio, tapi Adit nggak ngambil gitu kan. Iya. Kenapa? Waktunya kurang. Waktunya kurang cocok. Oh, Waktunya kurang cocok. Waktunya kurang cocok. Gini dong. Oh iya, gini. Gini dong. Nggak pakai jam kebetulan. Jadi gini. Gini, oke, paham. Iya, Oke, waktunya kurang oke. cocok gitu sih. Tarif udah naik. Kenapa? Hari Senin harga naik. Iya, karena dulu pernah kejebak. Pernah kerja pindah ke sebuah radio. Yang terkenal juga pastinya Lumayan lah ya. terkenal, Tracknya tapi ada. sekarang udah nggak ada di Jakarta, dia di Bandung doang. Oke. Naik sih, tapi nggak signifikan dari gaji radio sebelumnya. Ya lumayan lah, mungkin awal-awal kali setahun pertama naik dikit lah ya. Tapi jam berkurang. Ya sama aja. Kan kalau penyiar kan Oke. dibayar per jam kan. Iya, gitu. Let's say misalkan dulu ya 20.000, terus sekarang dibayar 30.000. Kalau 20.000 4 jam kali 30.000 dibayar cuma 3 jam ya kan lebih banyak kan 20.000 4 jam gitu akhirnya. Anjir sarang ngitung nih gue. Cuman ya udahlah buat bensin lah gitu, sikat aja deh gitu. Oke. Jadi dari situlah Adit juga menjadi pakar matematika. Enggak juga. Kalau yang pakar matematika adalah Nia Ramadhani. Betul karena Nia Ramadhani hitungan matematikanya buat 7 turunan enggak. Bagus. Oke. Hitungannya. Kalau gitu nama Aditya kita panjangin ya. Apa? Adit Insomnia Ramadhani. Lebih kayak anaknya dia ya sekarang ya. Bebas buat KR sama Kak Frans bebas. Saya minum lagi nih ya. Boleh minum. Biar clear Nah, 100% betul. terjauh dari virus-virus. Hand sanitizer soalnya. Gitu. Nah, karena kayak tadi tuh pas kita tadi sebelum mulai podcast kan aku juga ada tanya sedikit sama Adit kan. Adit suka minum apa gitu kan. Ya. Karena kan kayak aku jujur nih aku suka banget sama kopi gitu ya. kan. Suka Ya. kopi hitam. Kadang-kadang kalau misalkan lagi cheat day gitu kan, kopi susu gitu kan dengan sejumlah gula karena personally suka banget sama yang manis-manis. Manis-manis, ya. Tapi since karena PSBB telah berakhir dan kemarin itu sempat naik ya timbangan berat badan, jadi saatnya comeback ya kan menuju hot 2021 gitu. Nah sekarang sih maksudnya amin puji Tuhan kayak udah karena training, karena diet juga udah bisa turun 10 kilo. Alhamdulillah. Kurang lebih dalam waktu 1,5 bulan. Setengah bulan, cepet banget ya. Kan? Nah makanya tadi pas aku tanya, Adit sukanya minum apa, ya kan? Terus gimana pola makannya gitu, karena kan kita pengen tahu gitu kan. Sebagai tuan rumah ya kan, ada bintang tamu kece gitu kan, nggak mungkin juga gitu kita nggak tanya gitu. Jadi harus detail pertanyaannya. Nah ternyata Adit itu sukanya bukan sekarang sih, lebih sukanya air putih ya, sesederhana itu. Air putih memang. Jadi kalau dulu emang susah banget minum air putih. Lebih Air kuning? Bukan, lebih ke airsoft gun. Sama air supply, goodbye. Asal jangan air mata ya. Aduh, jangan. Iya. Gitu, sama Air Jordan gak apa-apa. Loh, diterusin. Limited edition. Diterusin. Boleh antri dari jam 4 pagi. Oh antri? Hah? Enggak. Nitip makanya. Gitu sih, kalau sekarang lebih air putih karena memang 2 tahun belakangan ini menjalani diet keto. Diet Gitu. keto. Ya, Keto itu bukannya yang orang-orang pengen tahu gitu, berusaha untuk ngorek-ngorek itu keto. Kan? itu kepo. Kepo. Itu kepo ya. Pantesan tadi handphone gak boleh taruh sini. Takut kelempar soalnya ya. Saking kesalnya. Itu untuk menghindari orang-orang yang keto menghubungi kita. Itu apa? Oh kepo juga? Iya. Makanya handphone ditaruh di sebelah situ. Oh iya benar. Iya kan? Takut disadap ya. Gitu. Keto ya bukan kepo ya. Ini keto ya. Oke. Ya diet keto udah 2 tahun. Di 6 bulan pertama 7 bulan pertama emang udah alhamdulillah udah sukses turun 16 kilo. Wow. Tapi sisanya sampai 2 tahun sekarang memang stuck di situ-situ aja. Memang kata teman kalau mau nambah lagi ya lo porsi makannya mungkin dikurangin segala macam, terus kayak aku kayak mikir nggak usah terlalu ngoyo gitu. Memang kayaknya harus diimbangin sama olahraga gitu. Sama olahraga. Maka aku pilih Paradigm. Yeah. Kan start keto diet itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya betul. Ya kan 2 tahun yang lalu. Kenapa pengen
waktu itu decide pengen ngelakuin keto diet? Karena kan bisa dibilang banyak juga diet-diet yang lain kan. Jadi sebenarnya waktu itu udah mulai diet yang lain itu dietnya nggak makan nasi. Jadi kayak misalkan makan roti gandum. Oh biar kayak bule ya. Kayak bule. Western. Betul. Oh, ya. Aku juga orang barat kan. Barat apa? Jawa Barat. Sama Bekasi Barat kebetulan. Kirain barat daya. Waduh, lebih kayak mercusuar kalau itu ya. Barat daya ya. Terus udah mulai diet, udah beli belanja nih, kayak beli sereal, beli apalah segala macam. Tiba-tiba ngelihat Instagramnya ada Doci Piwi Gaskins, jadi basisnya Piwi Gaskins. Dia memang agak turunan, maksudnya turunan berat badannya lumayan kurusan gitu kan kalau lihat Instagram. Terus dia posting, ini menu diet keto gue gitu. Terus aku nanya, ini diet keto apa sih gitu. Terus aku nanya, dia bilang kayak udah intinya lu nggak makan karbo sama nggak konsumsi gula. Terus harus lebih banyak high fatnya daripada proteinnya segala macam gitu-gitu. Terus akhirnya berarti bisa dibilang mulai keto karena awal mulanya kepo dulu kan? Kepo dulu, dari kepo jadi keto. Ya. Nah, bisa kita korelasikan di situ ya. Karena ini akan bikin, Paradigm akan bikin bisnis kuliner. Dari kepo jadi keto. Keto lebih ketoprak ya. Tapi untuk aku gak ketoprak, karena keto ngejoprak enggak. Berhasil soalnya, iya. Terus ya udah ngikutin, tapi awal-awalnya sih memang nggak tahu yang harus dimakan apa gitu-gitu kan. Jadi tiba-tiba makan buahnya yang nggak boleh dimakan karena banyak gula atau karbonya. Buah terlarang. Ya lebih kayak buah marijan mungkin. Itu mbak ya. Buahnya buah kayak semangka gitu-gitu kan, banyak gulanya sama karbonya. Jadi cuma alpukat sama beri-berian aja gitu. Apa sih strawberry, blueberry, blackberry juga aku makan tuh. Gemini, Javelin aku makan itu. Kalau udah gak ada yang pakai aku makanin aja. Terakhir Onyx kayaknya. Onyx bener. Masih inget aja. Ketahuan kan generasinya. Bukan browsing. Kita generasi digital. Lebih nyari aman ya. Ya udah gitu sih. Sampai sekarang udah 2 tahun. Cuman kayak kemungkinan lagi bosen gitu. Pengen balik ke yang dulu gitu. Tapi memang kalau teman-teman lu nggak kangen makan nasi, enggak sih biasa aja karena udah terbiasa sama hal yang kayak gini sih. Paling kalaupun harus mau makan nasi, lebih kayak misalkan kangen makan lauk misalkan makan teri balado, anget-anget nggak pakai nasi kan nggak enak ya kan. Akhirnya shirataki gitu. Jadi di apa namanya? Elit ya. Kenapa? Elit Ekonomi sulit kebetulan. Ketok meja dulu. Coy. Maksudnya ekonomi sulit miskin. Kaya terus. Amin. Gitu. Cheers. Gak jadi ketok berarti ya. Paling enak air putih ini. Iya. Air putih. Dengan kandungan sanitizer. Betul. Bersih langsung ya. Jadi kalau tiba-tiba saya pulang dari sini gak ada kabarnya ya gara-gara sanitizer ini ya. Jangan coy. Itu. Okay. Nah dari sebelum coba-coba keto diet, ada nggak sih kayak mungkin kayak discuss sama yang lebih ahli, kira-kira yang cocok sama badan gue tuh gimana gitu? Enggak sama sekali. Jadi memang dulu pernah sempet kayak ke dokter suntik, terus minum obat. Suntik apa yang suntik lemak itu loh. Oke. Cuman salah suntik kan kayak bisa 8 tusuk gitu kan, buset nih lama-lama. Maksudnya itu disuntik dengan kandungan lemak atau disuntik biar langsing? Atau biar langsing terus minum obatnya. Ini muka juga suntik nih ya berarti ya? Enggak. Ini air wudhu aja. Glowingnya beda, lebih bersinar. Kayak lagunya Ellie Goulding. Gimana? Love me like wudu, love me like wudu. Karena ada kandungan wudunya gitu. Bisa. Tepuk tangan dulu. Emang gak salah kita hari ini bintang tamunya Adit Insomnia. Yang bikin kalian semua insomnia hari ini. Sayanya mah enggak, dulu insomnia karena dibayar. Padahal tapping. Enggak live kan? Tapi itu live. Terus tadi sampai mana ya tadi? Sampai lupa. Sampai lupa tadi di mana ya? Wudu. Tadi apa? Bukan. Suntik. Jadi suntik terus minum obat juga. Itu minum obat kayak orang sakau gitu kan. Aduh, gelisah terus keringetan, terus kayak udah enggak cocok. Akhirnya coba diet diet yang biasa gitu kan yang kayak pagi makan sebelum jam 8 harus makan. Makan apa? Makan apa aja? Apa aja? Tapi
sebisa mungkin mengurangi lemak. Gitu kan. Misalkan makan bubur, kalau bisa kerupuknya jangan, mangkoknya jangan. Sama bayar jangan. Abangnya jangan. Bayarnya jangan ya, benar. Ya kalau abangnya jangan dimakan dong, kayak Sumanto itu. Ngeri ya. Ngeri. Sumanto siapa ya? Coba googling. Oh iya. Digital. Katanya iya kan digital. Gitu. Jadi udah sempet turun selama seminggu atau 2 minggu turun kayak 3 kilo. Cuman lambat banget. Memang waktu sebelum keto udah coba diet juga kayak cuma sekilo, 2 kilo. Ini yang bikin aku kayak ngerasa. Karena aku jarang olahraga juga kan. Jadi pas keto udah olahraga. Apa? Setahun 3 kali karena kita syuting. Oh iya. Itu tapi setelah keto. Jadi sebelum keto tuh kan olahraga tuh kayak males banget karena badan berat banget kan. Nah pas udah keto udah mulai ringan. Terus di Paradigm lebih semangat. Karena apa? Karena badannya udah mulai enteng gitu. Jadi mungkin kalau pas awal-awal tuh aku kayak aduh ini kayak berat banget. Udah gitu kadang-kadang gak ada motivasinya gitu. Karena waktu pas di Paradigm ketemu kita WhatsAppin terus guys. Iya. Ya kan? Datang. Tapi aku suka banget waktu fast track itu jujur. Jujur itu aku suka banget fast track karena sebelum belum pernah ngerasain olahraga kayak gitu di Paradigm yang fast track. Terus apa namanya pas kan kata Coach Lee itu kan bilang dia kan masih sampai 4 jam gitu kan kebakar tuh enak banget sih. Terus tidur juga enak. After burn effect setelah olahraga. Itu enak banget sih. Oke. Itu selalu aku omongin kemana-mana ke orang-orang kayak wah suka banget fast track di Paradigm karena itu lo gini. Sampai aku ajakin istri aku kayak kita harus kapan-kapan nyobain fast track luar ya. Biasa. Pantesan waktu pas Adit posting itu ngomong itu tentang fast track itu yang ikut fast track itu sampai 10.000. Oke, itu lebih kayak debu ya, debu majin gitu-gitu ya, nyamuk ya kan. Emang saya siapa ini? Baimong bukan, Raffi Ahmad bukan. Adit Insomnia Ramadhani. Oh iya, Sampai lagi Adit Insomnia Ramadhani fast track. Iya, anaknya nih Ramadhani ya, karena ada belakangnya. Gitu sih. Oke, nah kalau misalkan sekarang, ibaratnya kan kayak Adit juga udah jadi suami muda, soon to be nanti akan jadi bapak muda. Amin, ya kan? amin. Rencananya mau punya anak berapa rencananya? 2 aja deh. 2 aja? 2 lusin kayaknya kalau wow. bisa. Waduh. Karena banyak anak banyak rezeki katanya kan. Amin. Nah jadi setelah berkeluarga, ya pastinya kan tanggung jawab juga beda ya. Dan pola pikir juga beda. So tahu gue, padahal kan gue juga belum, ya kan? Gitu. Tapi benar. Tapi benar ya kan? Nah apa sih kayak arti menjaga kesehatan buat seorang Adit Insomnia yang sekarang bisa dibilang kan ada pendampingnya nih gitu. Ya. Jadi kalau menjaga kesehatan pertama sebenarnya aku udah ngelakuin ini dari 2004 aku udah nggak minum alkohol. 2004 udah nggak minum alkohol dulu zaman kuliah doang. Terus di 2010-an aku berhenti merokok. Karena dulu om sempat tumor paru-paru. Terus aku liatin tumornya sama si dokternya. Terus besoknya langsung kayak nggak bisa nih, gue harus berhenti ngerokok gue harus berhenti ngerokok. Karena mikirnya gini, kan mama aku kan almarhum punya cancer kan, meninggal karena cancer. Kemungkinan aku juga bisa cancer nih ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya jaga pola hidup yang baik gitu kan. Nah jadi kalau dulu jarang olahraga, at least dari kalau suka makan ya, ada yang satu deh gue kurangin yang nggak penting deh, ngerokok enggak, ngerokok enggak deh, nggak ngerokok deh gitu. Terus akhirnya dulu aku berpikir karena dulu gue kerjanya di dunia entertainment nih, yang maksudnya kalau dulu kan ada karyawan atau misalkan PNS atau apa segala macam ada tunjangannya, gitu kan. Kalau aku kan ya bayar asuransi sendiri, terus kalau ada apa-apa ya takut ngerepotin anak sama istri aja gitu. Jadi kalau sekarang udah menjadi suami dan mungkin nanti akan jadi bapak ya, apalagi kan aku usianya sebenarnya kan lumayan muda ya, 35 ya. Ketahuan deh. 35. Terus jadi kalau misalkan nanti nggak punya umur yang panjang gara-gara nggak jaga kesehatan ya kasihan anak istrinya gitu. Walaupun istri bisa nikah lagi ya kan. Itu adalah bisa dibilang your big shifting dalam hidup lah ya gitu. Betul. Dari yang tadinya alkohol, merokok dan itu pelan-pelan stop satu-satu dan bisa dibilang ini adalah bisa jadi satu insight juga untuk orang-orang yang mungkin masih di luar sana ngerokok gitu kan, yang masih alkohol banget gitu kan. Nah mungkin bisa
ya kita dengarkan podcast ini bareng-bareng gimana cara Adit insomnia sama nyoba diet tadi. Apa? Sama coba diet dan olahraga. Nah, itu dia. Gitu. Ada profesinya tuh VJ MTV gitu kan. Broadcaster dan macam-macam. Ya, dan pada saat itu kan juga VJ MTV insomnia, which is kan di tengah malam kan. Betul, itu lumayan nambah berat badan waktu di insomnia sih sebenarnya karena kita syuting live tengah malam. Terus kadang-kadang makanan yang disediakan kan kayak nasi kotak tuh kadang udah dingin gitu-gitu kan. Paling kita makan kue-kuenya doang. Dan kebetulan depan studionya ada warung mie rebus. Itu tiap malam kita makan mie rebus, mie goreng, sampai tukang mie-nya kita inframein. Bang sini aja kalau nganter gitu. Iya asli saking bebasnya dulu MTV Insomnia kan mau masuk apa aja kan. Tukang nasi goreng kita masukin ke studio. Sayangnya gitu. pada saat itu belum ada Ellie Goulding ya. Belum ada. Love me like Waduh. Agak jauh juga datang ini ya. Gitu. Oke, nah yang pastinya untuk Paradigm People hari ini senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Adit Insomnia dengan cerita-ceritanya yang bisa dibilang inspiratif. Inspiratif nggak Frans? Ya kan? Banget. Aku saking inspirednya biasanya tuh kan aku cukup bawel ya. Bener-bener nanya gak aku sampai diem. Kayaknya kita harus punya episode berikutnya sih. Kita harus punya episode berikutnya. Di mana kita akan mengulik di balik kesuksesan pernikahan live streamingnya. Lebih kayak live streaming ya. Oh jadi mau bisnis live streaming habis ini. Itu dia. Jadi Paradigm akan membuka core bisnis yang lain ya. Betul, Paradigm Live Streaming Studio. Buat Anda ingin menikah di masa pandemi, tenang aja. Ada Paradigm Live Streaming. Berikut MC-nya, Eric dan Frans. Tadi ya, catering Kepo ya. Catering sehat. Catering sehat bisa. Catering dari kepo menjadi keto. Sekalian mungkin buat Paradigm People yang lagi jomblo. Kita sediakan jodohnya di Paradigm. Iya betul. Dimulai dari Fast Track. Bukan. DM. Like sama DM. Dari like DM terus kenalan-kenalan satu visi satu misi. Yuk kita ke Paradigm baru gitu. Tapi bisa ketemu di Fast Track. Tapi kan ketemu bisa nggak kenalan kan? Nggak kenal. Nah, caranya supaya nih orang tahu satu sama lain. Oke kita absen misalkan. Namanya Dina Mariana. Dina Mariana yang tadi di Paradigm nih. Gue cari Instagramnya. Nah, itu juga bisa jadi. Iya, itu emang tip ini trik saya. Luar biasa. Atau nyari dari location ya? Di Instastory. Iya. Dari tag location. Tadi cewek yang tadi. Ya tadi kejip di di Paradigm ini nih dia. Dari Pas. Gitu. Triknya seperti itu. Tahu ya? Harus ngelakuin apa? Location. Sama cari namanya. Iya, habis itu love dan DM. Betul. Di follow juga. Iya. Kalau misalkan belum di follow dalam waktu 2x24 jam, unfollow, follow lagi. Atau dikurasi dulu di akun kedua. Ya second account. Online shopnya kan. Bisa. Ya kan siapa tuh cewek tertarik kan sama dagangan kita kan. Iya benar. Misalkan dia beli 2 barangnya kita kasih 3. Kita bodosin. Ini jadi sama yang jual. Betul sekalian yang jual yang nganterin. Ini jadi podcast soal jodoh ini ya. Bukan lifestyle ya. Oke deh, thank you so much. Terima kasih Insomnia. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Pasti kita akan undang Adit Insomnia lagi untuk ngobrol. Sekarang langsung deh. Langsung ya. Tapi ganti baju. Oh iya, biar ketahuan ya. Bener, karena ini kan outputnya 2. Oh iya, benar. Audio dan juga visual. Benar. Karena kita punya bisnis baru live streaming. Oh gitu ya, jadi kita harus dari sekarang bro. Kita harus serius nih, kalau bangun bisnis harus dari awal dulu. Kita keluarnya dulu, kita kuatin. Ini mungkin buat teman-teman Paradigm People yang mau ngelamar langsungnya ini lagi butuh karyawan banyak. Iya betul, kita butuh lightman. Iya kan. Kata juga Paradigm Fried Chicken mau bikin juga salah. Sama Taichan. Sama boba, Paradigm boba. Iya, Taichan sama boba yang organik. Oh iya, boba kan boba bareng. Apa? Ya. Jangan lupa masker dan sanitizer. Gimana cari boba bareng pakai masker? Alright, thank you Paradigm People for being with us. Kalau ada feedback, ada question bisa langsung DM ke kita dan juga kita mau ngajak teman-teman semuanya untuk ikut semua social media Paradigm Fitness Indonesia. So see you in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast. Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Adit Insomnia.